Kita lanjutkan buku pelajaran kita halaman 17. Fasal yang ke-15. Adab yakni etika puasa bulan Ramadan. Dalam setahun 12 bulan ada 1 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di lain ayat Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita awalnya belum mengetahui, cuman tahu itu ada kewajiban puasa. Kutiba alaikumus syiyam, difardukan, ditentukan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi puasanya di bulan apa? Maka ayat tadi dikuatkan dengan hadis Nabi, Arkanul Islami khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwasanya apa? Kalau rukun Islam itu diantaranya puasa Ramadan. Maka kalau disebut rukun berarti menjadi satu kewajiban buat yang ngaku sebagai muslim untuk puasa di bulan suci Ramadan. Maka dalam kewajiban menjalankan puasa Ramadan itu kita pun dituntut untuk punya apa? Pakai etika, pakai adab. Bermula wajib atas kita mengetahui lebih dahulu di sini apa yang wajib, aturan masuk keluar bulan dalam hukum agama. Makanya ada tanggalan itu tanggalan Masehi atau kalender Masehi atau disebut almanak. Ada juga kalender almanak Hijriyah. Ya. Nah, kita dituntut supaya apa? Mengetahui terlebih dahulu akan masalah keluar masuk bulan tentunya dalam hukum agama. Jadi kita mengetahui ini udah masuk awal bulan, udah berganti bulan, atau masih di penghujung bulan. Jadi nggak berpatokan pada kalender Masehi, beda. Bermula itu bulan Islam ada yang hari-harinya 30. Dan ada yang 29. Jadi beda dengan Masehi. Masehi itu kita dari kecil nih diajarin. Kadang-kadang suka dikasih patokannya apa namanya? Ujung apa nih, tulang. Ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kalau yang nonjol katanya ini 31. Kayak gitu. Januari 31, Februari nih, nah, kalau Februari beda tuh antara 28 dan 29. Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Itu kalau Masehi. Tapi kalau kalender Islam, Hijriah Islam, sudah paling mentok 30. Kalau enggak 30, 29 selesai. Tuh kalau kalender Islam, ya. Maka tidak ada yang 31. Kalau Masehi ada tanggal 31. 31 apa? Agustus umpama. Tapi kalau kalender Islam, kalender Hijriah enggak ada tanggal 31. Udah paling mentok maksimal 30 hari. Kalau enggak 30, 29. Jadi tidak ada yang tanggal 31 atau yang 28, apalagi.
Kalau di Masehi 28 masih ada, khusus bulan apa? Februari. Ya. 28 khusus Februari. Kadang-kadang tahun kabisatnya apa? 29. Ya. Sedangkan dalam kalender Islam nggak ada. Adapun aturan almanak, kalender, tanggalan yang dipakai buat menentukan tiap-tiap sehari bulan di dalam perkara dagang atau kawin, maka yaitu berganti 1 bulan 30 hari dan 1 bulan 29 hari. Nah, dalam kalender Islam itu, Bu, umumnya patokannya tanggal 29 atau tanggal 30. Tapi ada 1 bulan yang beda. Ya. Dalam perkara puasa dan lebaran. Nih khususnya masalah kita umat Islam nih. Untuk menentukan udah masuk tanggal Ramadan atau belum. Atau udah masuk 1 Syawal lebaran, udah masuk apa belum? Maka agama tiada pakai itu almanak atau hisab falak hitungannya buat menentukan sehari bulan. Dan juga agama tiada menentukan hari-hari 1 bulan yang akan datang, melainkan yang agama pakai yaitulah wajib melihat bulan jua. Jadi patokannya bulan. Makanya Nabi sabdakan apa? Sumu li ru'yatihi. Puasalah engkau li ru'yatihi bimakna li ru'yatil hilal. Puasalah engkau semata-mata karena sudah melihat bulan, lihat hilal. Nah itu. Wa aftiru li ru'yatihi. Begitu juga Idul Fitri. Puasa patokannya lihat bulan, lebaran Idul Fitri juga patokannya lihat bulan. Jadi bukan masalah, oh udah tanggal 29 nih, besok pasti 30. Tak dulu, belum tentu. Walaupun puasa baru 29 hari, tapi kalau sore menjelang maghrib, udah ada orang-orang yang terbiasa melihat bulan dengan ilmunya, dan dia berani bersumpah bersaksi bahwa dia melihat adanya bulan dengan standar berapa derajatnya yang sudah ditentukan, maka bisa jadi besok itu lebaran walaupun puasanya baru 29 hari ya. Maka apabila kelihatan 1 bulan di dalam 1 malam, maka malam ke-30-nya jika dapat kelihatan bulan yang baru, maka ketika inilah diketahui bahwa bulan yang telah lalu itu harinya 29 saja. Nah, umpama hari ini tanggal 29 Sya'ban. Kan habis Rajab, Sya'ban, Ramadan. 29 umpama hari ini 29 Sya'ban. Kalau 29, kalau menurut hitungan berarti besok hari keberapa? 30 kan? Berarti entar malamnya malam keberapa? Malam ke-30 kan? Ini kan hari 29. Berarti nanti malam ke-30. Tapi ternyata menjelang malam itu, entar nih sore umpama menjelang maghrib, menjelang ghurubus syamsi, terbenam matahari, tadi saya katakan udah ada ngelihat bulan umpama ya, di menit-menit terakhir tuh menjelang maghrib dilihat bulan, sempat kelihatan bulan. Maka kalau sudah yang melihat bulan, bisa dipastikan berarti besok itu bukan hari ke-30,
tapi masuk awal bulan, masuk tanggal 1. Berarti batas terakhir bulan sekarang ini hanya sampai tanggal 29 saja. Berarti besok udah berganti bulan yang baru, itu maksudnya, ya. Jadi diketahui bahwa bulan yang telah lalu itu harinya 29 saja. Adapun jikalau malam 30 itu tiada dapat kelihatan bulan yang baru itu, dari sebab kecilnya, umpama karena standar derajatnya tipis, kecil, hampir mustahil itu bulan kelihatan, atau sebab ketutup awan mega. Makanya lanjutan hadis tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Jadi akhir Sya'ban 29 lihat tuh kelihatan bulan enggak. Seumpama terhalang, tertutup dengan awan atau mendung, cuacanya gelap, enggak kelihatan tuh bulan, maka diajarin sama Nabi apa? Fa akmilu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu salasin, menjadi 30, ya. Atau sabab ketutup awan mega, sekalipun bulan yang baru itu pada hisabnya, walaupun kalau menurut hisab, jadi kan ada dua metode bu, ru'yah dan hisab. Ru'yah itu dari kata ro'a yara, melihat, ru'yah penglihatan, melihat bulan. Yang satu lagi hisab, berdasarkan perhitungan. Nah kalau ngitung umpama tadi dibilang habis 29, hitungannya berapa bu? 30. Kalau menurut hisab itu hari 29, besok mestinya kan 30, ya kan? Tapi kalau seumpama, ya, maka jika tiada kelihatan, maka wajib di malam itu dijadikan malam ke-30 bagi bulan yang lalu itu. Tapi kalau umpama sorenya di hari 29 menjelang malam 30, ternyata awannya nggak kelihatan, maaf, bulannya nggak kelihatan, kealingan awan. Jadi ketutup awan, maka wajib di malam itu disempurnakan, dijadikan malam ke-30 bagi bulan yang lalu. Sababnya mendung, ketutup awan, atau kondisi bulannya hampir kecil, hampir jarang kelihatan, mustahil kelihatan. Jadi hukumnya wajib disempurnakan bulan yang lamanya itu, ya. Artinya 29 berarti disempurnakan. Jadi malam itu malam 30. Kalau itu malam 30 berarti besoknya tanggal 30. Jadi genap. Maka ketika itulah diketahui bahwa bulan itu hari-harinya genap 30 hari. Nah kalau udah besok 30, udah habis. Kalau 30, maka besok malamnya barulah agama pakai buat sehari. Artinya udah masuk hari yang pertama di bulan yang baru itu. Berarti sudah terjadi bergantian bulan. Itu maksudnya, ya. Jika ibu ngaji begini nih paham, nggak ribut ntar. Ya udah beda sehari. Ada yang udah puasa, ada yang belum, nggak usah ribut, ya. Jadi masing-masing apa? Nah kita sebagai rakyat, kita orang awam yang mungkin nggak terlalu paham masalah ini, ya sudah serahkan saja kepada ahlinya. Kita udah punya pemimpin, dan pemimpin itulah yang bertanggung jawab. Berharap mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan, khususnya puasa tersebut, mudah-mudahan hitungannya tepat dan dapat Allah terima amal ibadah puasa kita khususnya. Bicara bu, andai kata kesalahan kekhilafan itu dikerjakan oleh pemimpin tersebut,
Pengumumannya dia salah, umpama gimana Ustadz kita puasa, salah dong, maka itu jadi tanggung jawab pemimpin tersebut, nggak usah pusing ya. Ya makanya serahin. Lain cerita kalau umpama ibu ada yang ngaji, punya ilmu, dengan ilmu perhitungannya ibu memiliki kemantapan keyakinan, apalagi berdasarkan ilmu yang saya pelajari, umpama apalagi sudah ada mengetahui pertanggungjawaban orang-orang yang bersaksi melihat bulan, bisa dipegang omongannya ya, ada suratnya ternyata ditandatangani, apalagi di atas materai. Sekarang materai 6.000 nggak laku bu, minimal berapa? 10.000 ya, materai aja lama-lama naik ya. Nah kalau dia sudah percaya dengan orang yang biasa dia pakai, dipegang apa namanya keyakinannya, maka dia ikuti pendapat orang tersebut, silahkan. Kan beberapa tahun ini kan suka rincu kita bu kadang-kadang ya, awal puasa ini kita ikut yang mana nih, pemerintah bilang besok belum puasa, lusa baru puasa. Tapi ada di antaranya yang mengatakan udah ngelihat bulan, batin tamal mulai terawih, besok udah mulai puasa. Silahkan, pilihan ada di kita masing-masing ya. Jadi nggak usah ribut. Enggak gue puasa lusa aja ikut pemerintah, yang satu enggak, gue yakin ya ada orang udah bersaksi kok dia lihat bulan, besok gue puasanya, nggak usah ribut. Yang puasa besok sama puasa lusa diribut, berdebat dulu, akhirnya yang tepuk tangan siapa? Yang golongan ketiga. Untung gue nggak ribut, nggak ikut-ikutan gue, emang kenapa gue nggak puasa? Orang rese namanya ini ya. Dan tiada peduli sekalipun amat tinggi. Maka dari itu jikalau orang yang tiada mengerti perkara agama, maka ia sangka salah itu bulan sudah tinggi, dibuat sehari bulan. Kalau nggak ngerti begitu ya, mungkin disangkanya udah hari pertama udah berganti bulan ya, sehari bulan pertama maksudnya udah masuk tanggal 1, padahal belum, karena kondisi tadi bulannya kalingan awan atau apa, standar derajatnya tipis, hampir mustahil kelihatan. Nah itu. Adapun perkara penglihatan bulan, maka jikalau nampak kelihatan di mata orang banyak, maka tiada ada bicaranya lagi di dalam ketentuan. Andai kata yang jadi saksi lihat bulan banyak, bukan segelintir orang, umpama di wilayah ya saya lihat, di wilayah timur ya saya lihat, umpama hampir mayoritas pada yang lihat, ya sudah, apa yang mau diperdebatkan lagi? Tuh udah banyak saksi tuh. Ya. Adapun jikalau tiada nampak, kalau nggak kelihatan di mata orang banyak, maka tiba-tiba ada saksi, ada orang yang mengaku dapat lihat bulan. Itu juga nggak langsung serta-merta kita terima bu pengakuannya. Adik saya lihat bulan, tar dulu, lihat dulu syarat-syaratnya. Maka syarat yang tersebut dalam kitab-kitab agama, yaitu bahwasanya saksi itu satu syaratnya harus adil. Kalau ada orang bersaksi tapi dia tidak punya sifat adil, maka dengan sendirinya tertolak kesaksian orang tersebut. Bagaimana dia mau ngaku jujur ngelihat, sifat adilnya saja enggak. Jangan-jangan dia cuma ada tujuan tertentu nih, pilih kasih. Ya, artinya ngelihat bulan hanya untuk golongan tertentu saja. Enggak. Jadi artinya harus syaratnya adil. Dan itu orang yang adil. Sedangkan orang kalau mau disebut orang yang adil itu pun
terlalu banyak syaratnya. Terlalu banyak syarat-syaratnya hal yang ada pada orang zaman sekarang ini. Bu, yang disebut orang zaman sekarang ini bukan sekarang kita hidup. Di zaman penyusun ngarang ini kitab. Berarti udah ratusan tahun yang lalu. Nah, kalau ratusan tahun yang lalu, Bu, untuk memenuhi syarat orang menjadi adil itu tak sembarangan. Apalagi betul-betul sekarang zaman kita yang hidup, yang baca ini kitab. Jadi artinya enggak sembrono, enggak gegabah, enggak teledor, ya. Untuk menentukan orang yang adil itu harus ada kriteria tersendiri. Dan juga syaratnya lagi bahwa saksi-saksi itu boleh dapat dipercaya oleh orang-orang padanya. Tanya kepada khalayak umum, kalian ini pada percaya gak dengan kesaksian ini orang? Nah, ya. Kalau dia dapat dipercaya oleh orang-orang padanya karena belum tahu mendusta orang lain umumnya, katakanlah belum pernah sedikit pun mengetahui kalau dia yang ngaku bersaksi ngelihat bulan, dia belum pernah berdusta. Oh, dia mah orangnya baik, orang jujur. Enggak pernah kedengaran kalau dia pernah bohong. Nah. Dan syaratnya pula bahwa bulan itu sampai pada batas yang boleh dapat dilihat oleh orang-orang. Yaitulah yang dikata imkan. Besar kemungkinannya, imkan itu kemungkinan. Ya, artinya batasan standar derajatnya. Jadi kalau umpama ada ngelihat tapi mungkin batasnya umpama di bawah 2 derajat, tipis. Ada orang yang ihtiyat, jaga-jaga. Kalau lebih di atas 2 derajat, dia masih mau ambil pendapat kesaksian orang itu yang ngaku ngelihat bulan. Tapi kalau di bawah 2 derajat, ada orang ihtiyat, enggak, cari aman. Takutnya dia khilaf, ya. Yang bersaksi ngelihat bulan itu takutnya dia khilaf. Atau mungkin disangkanya itu bukan bulan, disangkanya bulan, umpama. Adapun jikalau tiada dapat kedua syarat-syarat yang akhir ini, ya, 1 adil, 2 orang ini masyhur di kalangan umum bahwa orang itu belum pernah bohong. Kalau 2 ini salah satunya nggak ada pada saksi itu, adapun jikalau tiada dapat kedua syarat-syarat yang akhir ini, maka ketolak saksi-saksi yang mengaku lihat bulan adanya. Adil, tapi orang tahu, dia mah pernah bohong, pernah nipu orang. Nah, udah cacat udah, kesaksiannya cacat, nggak bisa dipegang, ya. Apalagi kalau sampai dia itu nggak punya sifat adil, dengan sendirinya tertolak kesaksiannya. Maka itulah yang tersebut dalam kitab-kitab agama yang mu'tamad adanya. Itu di standar tuh. Kitab mu'tamad yang sudah menjadi rujukan umum. Ya, jadi nggak sembarangan. Adapun perkara aturan saksi-saksi punya melihat bulan, kalau umpama ada yang ingin lebih dalam mengkaji, masalah apa? Masalah kesaksian orang yang ngaku lihat bulan itu, kriterianya bagaimana? Maka kata penyusun apa? Telah kami karang dalam kitab yang bernama Tawdihul Adillah adanya. Penyusun yang mengatakan ada kitab khusus
yang bernama Tawdihul Adillah. Nah, itu isi kitabnya apa? Mengupas spesial khusus untuk masalah kesaksian orang-orang yang ngaku melihat bulan. Jadi untuk kalangan kita nih Bu, orang awam, orang umum yang belum begitu pandai, belum begitu paham banget akan masalah lihat bulan, apalagi ada ilmu khusus namanya ilmu falak, betul-betul orang yang mendalaminya, ya. Kalau dia udah tahu, kalau umumnya orang tuh Bu yang ngelihat bulan itu kan suka pakai semacam alat bantu, teropong tuh, ya. Tapi kalau orang sudah mendalami batasannya berapa, apalagi dia bukan sekali dua kali ngelihat, dan itu pun bukan hanya khusus dalam memprediksi datangnya bulan suci Ramadan saja, tapi dia hampir tiap bulan mendeteksi bisa lihat bulan. Udah masuk awal Muharram, awal tahun umpama, ya, kayak kemarin Jumat, nih kita udah masuk kemarin Jumat tanggal 1 Safar, sekarang Sabtu udah tanggal 2 Safar. Jadi ada orang memang mendalami. Jadi kalau tiap bulannya aja dia bisa ngelihat bulan, apalagi khusus masalah bulan suci Ramadan. Nah itu, ya. Nah, jadi kalau buat model kita ini Bu, orang awam, sudah ikuti saja apa yang jadi ketentuan dari pemimpin kita. Yang maksud apa? Pemerintahan kita. Tapi kalaupun umpama kita ada guru nih, panutan kita, yang menjadi rujukan kita, tentunya guru kita itu pun mempunyai apa? Ilmu-ilmu tersendiri. Makanya kita berhak mengikuti pendapat daripada guru kita tersebut. Kita yang muridnya, guru, gimana nih? Ada informasi nggak? Apakah sudah ada kepastian jatuh bulan suci Ramadan besok? Umpama murid nanya, guru katakan insya Allah. Tadi juga sudah ada kesaksian, ada yang melihat bulan. Nah, kita sebagai murid mau ikuti pendapat gurunya itu, silahkan aja. Jadi nggak usah ribet. Jadi andai kata pun, nih kita nih ibu pengajian nih, punya guru. Ternyata gurunya itu mengambil pedoman, ya, mungkin dengan sesama guru, mengambil hasil keputusannya, saya mengikuti pendapat guru tersebut, bahwasanya apa? Bulan sudah kelihatan. Berarti ini malam umpama sudah tarawih, besok sudah mulai puasa. Kemudian ada satu lagi yang dia ingin mengikuti pemerintah, umpama enggak, saya pemerintah aja. Pemerintah bilang belum, besok belum puasa, baru masuk 30, puasanya lusa. Silakan masing-masing. Tapi yang umpama beda sehari itu, ya, yang katakanlah dia puasanya lusa, jangan coba-coba apa namanya membuat goyah keyakinan orang yang mulai puasa duluan. Umpama telepon saudaranya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Ngomong-ngomong puasa kapan? Kata saudaranya di sana tuh yang ditelepon, kayaknya saya besok puasa duluan. Bab saya ikutin guru saya bilang insya Allah besok udah mulai puasa. Emang kalau situ kapan? Enggak, enakan saya dong, saya puasanya masih sehari lagi, ya. Terus dia bilang apa? Rugi loh, tinggal sehari lagi puasanya lusa aja. Dia ke rumah, banyak makanan nih, makannya enak-enak, buat goyah orang yang udah mulai puasa. Nggak boleh. Jadi saling menghargai perbedaan tersebut, nggak usah ribet, ya. Gitu juga masalah lebaran, ribut masalah lebaran. Yang satu udah lebaran, yang satu puasa, ya. Jangan dong, jangan. Masing-masing punya hak kebebasan memilih pendapat. Itulah sepintas pembahasan masalah apa? Masalah puasa Ramadan. Tentunya masalah kalendernya, almanak, tanggalannya. Jadi ibu tahu ya, kalender Islam itu cuma 2,
kalau enggak tanggal 29 udah mentok tanggal 30 udah. Beda sama kalender kita Masehi, kalender umum. Ya. Umumnya apa? 30 atau 31, ya kan? Bahkan ada juga yang kadang-kadang 28, kadang 29. Khususnya 28 ini Februari. Ya kan? Kalau lagi per 4 tahun sekali kabisat namanya tuh. Jadi 29. Tapi kalau yang bulan yang lainnya umpamanya sekarang Agustus sampai 31. Nah, bulan depan September 30. Ya kan? Dan Oktober 31. Hampir tiap tahun berubah enggak? Enggak begitu lah. Terus ketemu tahun depan Januari 31. Februarinya entah lihat kabisat apa bukan. Kalau bukan 28, kabisat 29. Itu aja udah. Ya. Tapi kalau kalender Islam nggak bisa. Patokannya bulan.